Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya alhamdulillah malam ini kita bisa silaturahmi dengan keluarga Pak Sundan yang ada di Denpasar, Bali. Dan kebetulan malam ini tadi sudah Abi Mufron Al-Bandani menyampaikan ternyata pemilik hotel yang kita tempati ini kita sudah pernah ketemu di Keraton Solo, masih keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ini pentingnya kita silaturahmi dan barokahnya Abu Yama Mufron Al-Bandani dengan siar Hizib Ufroni dimanapun berada, alhamdulillah selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan betul-betul memikirkan bagaimana kita bisa hidup dengan Rahman dan Rahim. Termasuk kemarin di Bondowoso, meskipun di pelosok, di situ saya mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa karena Sohibul Bait dengan keikhlasannya memberikan contoh kepada kita semua, berani mewakafkan tanahnya untuk kantor ranting NU yang ada di daerah Bondowoso tersebut. Dan bahkan kemarin beliau juga menyampaikan, Pak Yainya, bahwasanya punya keinginan untuk mewakafkan tanahnya 1 hektar untuk Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila. Ini suatu keberkahan yang sangat luar biasa, bahwasanya justru sambung oyot kita yang kita bangun, banyak kiai-kiai kampung yang hatinya yang begitu luar biasa, peduli memikirkan NU, peduli memikirkan nasib bangsa, peduli bagaimana memikirkan nasib umat yang ada di Indonesia ini. Dan malam ini di depan kami, di depan hotel kami yang kami singgahi ini, alhamdulillah dulu saya sering ziarah di mana ada makam keramat ya, yakni yang masyhur dengan makamnya Ratu Ayu Pamecutan. Kalau makamnya Ratu Ayu Pamecutan ini, beliau yang jelas adalah waliullah yang asli Nusantara, yang asli kerajaan Nusantara. Karena apa? Kemarin-kemarin memang di framing seakan-akan itu wali harus menyandang gelar Habib atau Al-Habib. Dengan bukti apa? Banyak pembelikan sejarah-sejarah di makam-makam waliullah yang betul-betul terah kerajaan, betul-betul terah daripada Wali Songo, akhirnya dirubah menjadi makam Habib. Untuk orang awam jelas ini sangat membahayakan. Karena apa? Ini pembodohan umat, ini menyesatkan umat. Karena apa? Urusan masalah waliullah itu haknya Allah, bukan urusan manusia. Dan yang mana dari golongan klan Mbak Alawi ini sudah berani terang-terangan mereka mengakui bahwasanya terah kerajaan-kerajaan ini yang jelas mereka adalah waliullah yang ada di Indonesia ini diakui dari golongan mereka. Ini jelas penjajahan yang nyata. Kita harus paham ciri-ciri bagaimana penjajah itu menjajah sebuah bangsa. 1, pengaburan sejarah. Yang kedua, menghilangkan bukti sejarah. Yang ketiga, membunuh pelaku sejarah, entah secara fisik atau pembunuhan karakter. Dengan apa? Difitnah bahwasanya Pondok Unik ini adalah Wahabi, Pondok Unik ini adalah sesat. Ini pembunuhan karakter. Ini adalah pola-pola penjajah yang dari dulu sampai sekarang tetap masih dilakukan. Kita harus paham hal itu. Dan kebetulan di depan hotel yang kami singgahi ini sejarah yang sangat luar biasa. Karena beliau Ratu Ayu Pamecutan ini adalah seorang putri raja yang mana sejarahnya saat itu beliau lagi sakit dan ayahnya memberikan sayembara kepada siapapun kalau perempuan akan dijadikan
menjadi anak, kalau laki-laki akan menjadi seorang menantu. Dan singkat cerita, karena saat itu terdengar sampai seantero Nusantara, bahkan sampai Jogja, seorang ulama dari Yogyakarta, dan dari ulama Yogyakarta inilah mempunyai seorang murid, yakni raja dari Bangkalan, yaitu Cakraningrat yang keempat. Nah ini jalurnya Agus Ali sebenarnya kalau cerita ini, Cakraningrat. Nah disitulah alhamdulillah Cakraningrat yang keempat ini bisa menyembuhkan dan singkat cerita menikah. Ketika beliau sudah menikah dan suatu saat karena sudah lama nggak pulang kampung, akhirnya dari Madura pulang kampung ke Bali ini, tepatnya di daerah Denpasar ini, dibawakanlah ada yang pertama ada guci, yang kedua keris, yang ketiga adalah tusuk kondi. Kalau orang Jawa itu tusuk kondi yang ditaruh di sanggul rambut ya. Kemudian waktu petang dalam arti maghrib ya. Jadi ada pegawai kerajaan itu melihat bahwasanya Ratu Ayu Pamecutan ini lagi melakukan sholat maghrib lah ya. Kemudian dilaporkanlah kepada ayahnya bahwasanya dengan tuduhan di situ bahwa Ratu Ayu Pamecutan ini karena melihat dengan pakaian baju putih-putih saat itu dengan fitnahan ilmu lea. Nah disitulah akhirnya ayahnya terpancing dan marah, kemudian menginterogasi kalau memang betul-betul melakukan ilmu lea, berarti anak ini harus dibunuh. Nah kemudian saat itu Ratu Ayu Pamecutan menyampaikan dengan tegas karena beliau sudah mempunyai firasat bahwasanya akan terjadi kejadian tersebut. Kemudian Ratu Ayu Pamecutan sudah menyampaikan, penjenengan kalau mau membunuh saya dengan senjata apapun tidak akan mempan. Tetapi saya dikasih kondi sama suami saya bahwasanya dengan menusuk kondi ini, wakilah ada yang menyampaikan bahwasanya pas lagi sholat beliau ditusuk itu dengan memakai tusuk kondi tersebut, nanti akan keluar asap. Jika memang di situ bau busuk maka tanamlah saya, tapi kemudian kalau memang nanti baunya harum maka buatlah saya sebuah pemakaman keramat atau makam keramat. Di situ singkat cerita, ketika pas lagi sholat itu ditusuk dengan tusuk kondi tersebut, badannya mengeluarkan asap dan baunya yang begitu harum. Disitulah ayahnya menyesal dan akhirnya dimakamkanlah di depan tersebut ini, depan hotel tersebut ini ya. Nah di sini ini ada yang dikeramatkan apa? Ketika beliau sudah dimakamkan dan konon ceritanya ini rambut yang beliau ini Ratu Ayu Pamecutan ini tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar dan sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang Ratu Ayu Pamecutan ini banyak yang menziarahi dari Sabang sampai Merauke, dan sekarang ini ada isu wali pitu satu bat. Nah, kalau memang Ratu Ayu Pamecutan ini itu masanya tahun 1700-an. Dan itu memang betul gitu loh. Masanya memang jalur-jalur kerajaan dan menikah dengan Cakraningrat keempat Bangkal atau Madura. Yang kedua, yang dulu saya ziarahi di sini selain dari Ratu Ayu Pamecutan ini, ada di daerah Pantai Seseh. Pantai Seseh itu daerah Mengwi ya. Beliau juga seorang putra mahkota kerajaan Tabanan atau kerajaan Mengwi. Dan di situ saya pelajari ternyata yang di Pantai Seseh tersebut itu adalah seorang waliullah asli kerajaan Nusantara. Karena apa? Dari jalur ibunya itu adalah Raja Blambangan. Jadi ibunya yang ada di Pantai Seseh yang bernama Raden Mas Sepuh Amangkurat ini adalah kakak adik dengan Ibu Nyai Dewi Sekardadu. Yakni siapa?
ibunya Sunan Giri. Jadi antara di Pantai Seseh tersebut dengan Sunan Giri adalah sepupu. Tetapi di Pantai Seseh tersebut, jadi Raden Mas Sepuh Amangkuningrat ini atau Raden Mas Sepuh Amangkurat ini masyhur pada saat itu dengan suka menolong orang. Jadi pengobatan, ada yang sakit diobati alhamdulillah sembuh. Dan saat itu juga terkenal salah satu karomahnya itu bisa jalan di atas air. Inilah karomah nyata wali-wali yang ada di Nusantara ini, bukan halu tapi nyata. Itu yang makamnya ada di Pantai Seseh, Bali, nanti bisa dilihat. Dan kebetulan yang merawat itu justru malah lintas agama. Karena pernah saya ziarah di situ dan memang alhamdulillah meskipun kita berbeda agama, keyakinan, tapi disinilah keindahannya Nusantara, saling menghormati dan saling menghargai. Itulah Pancasila yang selalu disiarkan oleh Abu Yahya Mangfurun Al-Bantani. Dimanapun kita berada, dengan kita membawa Pancasila, kita akan menemukan banyak saudara di mana-mana. Ya mungkin sementara itu dulu satu bat ya. Ya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.